Adventure Part 2. Lanjut perjalanan menuju ke Gunung Jadi Uhud. satu kirap itu tujuannya sebesar gunung Uhud. Ini panjangnya 70 meter, jadi sangat panjang. Gunung terbesar yang ada di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah dan menetap di kota Madinah, maka di kota Madinah di sini diserang oleh kafir Quraisy ingin menghancurkan kota Madinah, karena waktu Rasulullah itu mulai dari Makkah yang selalu dikejar ingin dibunuh oleh kafir Quraisy, akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Setelah sampai setelah hijrah Rasulullah dan menetap di kota Madinah, apa yang terjadi di kota Madinah? Maka di kota Madinah itu selalu diserang oleh kafir Quraisy. Pertama yaitu terjadi peperangan Badar, di mana peperangan Badar ini dimenangkan oleh pihak Islam. Ya, banyak yang terbunuh waktu itu di waktu di peperangan Badar, termasuk keluarganya Ibnu Utsbah dan ketika Hijriah. Ya, di mana jumlah orang Islam waktu peperangan Uhud ini sebanyak 1.000 pasukan, termasuk di dalamnya itu kaum munafikin 300 orang yang tidak ikut peperangan dan kembali di tengah jalan. Akhirnya jumlah orang Islam itu jadi 700, sedangkan kafir Quraisy itu jumlahnya sangat banyak, ya, 3.000 melawan 700. Kita bayangkan, 700 melawan 3. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum peperangan dimulai, Rasulullah itu mempunyai strategi yang sangat jitu. Rasulullah itu menetapkan pasukan pemana sebanyak 50 pasukan yang ada di Bukit Pemana, Bukit Rimah. Artinya di sana nanti di lereng bukit ini ada sebuah bukit kecil. Di sana adalah tempat pasukan pemanah, ya, pasukan pemanah orang-orang Islam, tentara Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menetapkan pasukan pemanah di Bukit Rimah atau di Bukit Ainain, di Bukit Rimah, Rasulullah berpesan kepada tentara-tentara, kepada pesahabat pasukan pemanah itu, kalah atau menang jangan sampai meninggalkan bukit ini, atau jangan sampai turun dari bukit pemanah ini. Namun apa yang terjadi? Ketika orang-orang Islam, tentara Islam melihat kafir Quraisy, melihat Khalid bin Walid, ya, sudah mulai lari berbirit-birit meninggalkan barang badawaannya, meninggalkan barang ghanimah, maka apa yang terjadi? Maka orang Islam yang ditugaskan oleh Rasul di atas bukit itu pada turun semua, karena melihat harta yang ditinggal oleh kafir Quraisy itu. Akhirnya turun semua, tergiur dengan harta yang ditinggal oleh kafir Quraisy yang ditinggal. Akhirnya semuanya turun terkecuali 3 komandannya, yaitu Abdullah bersama 10 orang yang tidak turun. Yang lain pada turun semua, ya, karena melihat harta yang sudah ditinggal. Kemudian Khalid bin Walid melihat orang-orang Islam yang ada di Bukit Pemanah pada turun semua, dilihat sedang bereforia, dilihat sedang bergembira sambil mengambil barang rampasan kafir Quraisy, sambil mengambil barang bawaan kafir Quraisy yang ditinggal. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Maka Khalid bin Walid itu menyerang balik, dan akhirnya posisi orang Islam yang ada di Bukit Pemanah itu dibantu oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid itu sebelum tergiur dengan harta yang ditinggal oleh kafir Quraisy, ada terjadi lagi keduanya, maka orang Islam itu kalah, dan banyak yang terbunuh waktu peperangan Uhud, termasuk paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi 70 yang meninggal, 70 syuhada yang meninggal di waktu peperangan Uhud.
termasuk paman Rasulullah itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Bapak Ibu, harta itu bukan hanya sekarang dan menggoda kita semua. Terjadi di waktu zaman Rasul. Itu pun terjadinya di waktu peperangan, bukan hari-hari biasa ya. Di waktu peperangan bisa terjadi bahwa harta itu bisa bukan kita. Maka hati-hatilah dengan harta. Kita harus tahu mengatur sendiri ya. Kita lihat di depan ini sudah nampak, sudah kelihatan ada sebuah bukit kecil. Di atas itu banyak jamaah. Itu yang dinamakan Bukit Rimah, Bukit Pemanah, atau bukit yang mempunyai dua sumber air, ain ya. Itu yang dinamakan Bukit Pemanah di depan ini. Dan di depan yang panjang ini adalah gunungnya yang disebut dengan Gunung Uhud. Jadi warnanya beda ya. Gunung yang lain warnanya hanya warnanya hitam, tetapi yang di depan ini yang disebut dengan Gunung Uhud adalah gunung yang ada di surga. Uhudun jabalun min jabalil jannah. Gunung Uhud adalah salah satu gunung yang ada di surga nanti. Ada adalah gunung yang tadi dikatakan ada di surga. Oke, kalau kita nanti di surga kita ketemu gunung ini lagi, amin. Dan itu ada yang sana tuh banyak orang, namanya adalah Bukit Pemanah. Tentunya kita udah familiar dengan kisahnya ya, gimana waktu itu kaum muslimin sempat mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu karena pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di atas gunung Bukit Pemanah itu turun, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Sudah diinstruksikan di awal bahwa mereka tidak boleh turun apapun yang terjadi, tetapi akhirnya karena tergiur oleh adanya ghanimah yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy, maka akhirnya mereka pun turun. Ternyata di balik bukit itu ada Khalid bin Walid beserta pasukan berkudanya yang sudah siap-siap untuk mengambil alih pasukan yang ada di situ. Ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berada di sini. Masya Allah, besar banget. Makamnya ada di mana ya? Yang selama ini kita udah belajar gitu ya, alhamdulillah. Belajar banyak. Baru hari ini kita bisa melihat sendiri. Jabal Rumat. Oke, kita jalan dulu ya. Ya, ini kita sudah sampai di makam syuhada Uhud, teman-teman. Yang kita tahu bahwa banyak pasukan muslim yang gugur di medan Uhud, ada 70 orang kurang lebih ya, dan mereka dimakamkan di sini. Yang tadi Bukit Rumat di sebelah sana. Masya Allah. Assalamualaikum ya Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai ke pemakaman para syuhada Uhud. Disinilah pemakaman para syuhada Uhud yang terbunuh waktu peperangan, sebanyak 70 yang ada di dalam pagar ini. Jadi 70 yang ada di pagar ini cuma tidak ada tanda-tandanya. Hanya satu kita lihat di depan ada batu warna hitam, itulah makamnya paman Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib.
Yang sebelah kanan itulah adalah Bukit Pemanah, ya. Bukit Pemanah, Bukit Rimah. Dan yang di depan ini adalah masjid, cuman masjid ini tidak ada berkaitan di waktu zaman Rasul. Cuman sejarah mengatakan bahwa meninggalnya Sayyidina Hamzah di masjid ini, maka diabadikan tempat-tempat yang suci, tempat meninggalnya Sayyidina Hamzah. Dan di depan ini yang gunung warnanya merah kemerahan, panjangnya 7 km, itu yang dinamakan Gunung Uhudnya. Jadi pasukan itu di lerangan bukit ini ya, bukan di atas bukit gunung, di lerangan bukit yang 50 pasukan pemanah ada di Bukit Pemanah di sana. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peperangan dimulai itu berpesan jangan turun dari bukit ini kalah atau menang. Namun apa yang terjadi? Karena orang Islam sendiri melanggar perintah Rasul karena tergiur dengan harta kafir Quraisy yang ditinggal. Akhirnya Khalid bin Walid menyerang balik. Posisi orang Islam diganti dan akhirnya orang Islam kewalahan, banyak yang terjadi termasuk paman Rasulullah, ya. Sayyidina Hamzah itu dibunuh khusus oleh Wahsy. Wahsy itu adalah budaknya itu. Temannya yang meninggal di waktu peperangan Badar adalah yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hindun itu balas dendam di waktu peperangan Uhud ini. Marilah kita mengucapkan salam dan mendoakan para syuhada Uhud. Kita mengucapkan salam ke paman Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Ya amman nabiyyi. Sayyidana Hamzata ibn Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Ya Asadullahi wa Asad Rasulillahi. Assalamu alayka. Ya Sayyidash Syuhada. Assalamu alayka. Ya Mas'ab bin Umairi. Ya Qaid al-Mukhtar. Ya man asbata qadamaihi ala rimahi hatta atahu al-yaqin. Assalamu alaikum ya syuhada'i Uhudin. Allahumma ajzihim anil Islam wa afdalal jaza warfa darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil alamin.